nggak bisa ikut ujian karena nunggak SPP. Udah zaman sesama Bianca pasti udah pulang. Aku tuh takut pulang. Kalau aku pulang, nenek pasti kepikiran, terus sedih. Loh, Komar? Bu Endang? Wah, pas banget kita jumpa di sini. Ini ibu mau nyampein surat lanjutan yang kemarin. Kata bendahara sekolah, Komar masih belum bayar uang SPP ya? Ini ibu dikasih surat peringatan kedua. Kalau sampai hari Jumat Komar belum bayar uang SPP sekolah, otomatis di hari Sabtunya Komar nggak bakal dapat nomor ujian. Dan di hari Senin Komar nggak bisa ikut ujian. Kemarin aku udah telepon bapak sesama ibu aku, Bu. Ternyata mereka juga nggak ada uang. Bapak gagal panen gara-gara banjir. Ibu uangnya habis untuk pengeluaran adik-adik aku yang di sana. Terus mereka nggak bisa ngirimin aku uang, Bu. Tetapi nenek janji kok, Bu, bakalan lunasin uang SPP aku. Nenek mau ngejual emas pembalian almarhum kakek aku, Bu. Nenek nggak mau aku putus sekolah. Ibu juga nggak bisa bantu Komar ya. Soalnya ibu ngajar di sekolah ini juga honor. Jadi gaji ibu nggak banyak. Ibu juga punya 3 orang anak. Ingat ya, kalau sampai hari Jumat Komar belum bayar, otomatis Komar nggak bisa ikut ujian ya. Iya, Bu, aku ngerti. Nanti aku bilang sama nenek. Ya udah, kalau gitu Komar udah boleh kok pulang sekolah. Iya, Bu. Kasihan ya si Komar. Akibat orang tuanya bercerai, hidupnya jadi kesusahan. Kalau udah nggak ada neneknya, dia bakal tinggal sama siapa ya? Apa aku berhenti sekolah aja ya? Biar nenek nggak perlu jual emasnya buat bayar SPP aku. Soalnya cuman itu satu-satunya harta nenek. Aku nggak mau nenek sedih. Silakan duduk, Mas. Iya, makasih Karyo. Tina, tolong bikin minum buat Mas Saipul ya. Oh iya Mas. Udah lama juga ya Mas nggak main ke rumah saya. Itu loh, si Bianca udah besar aja. Iya ya Karyo, terakhir Mas kesini tahun 2023 ya. Ini Mas, diminum tehnya ya Mas. Makasih Sutina. Ayo Mas, diminum tehnya. Pak, boleh minta tehnya, Pak? Iya nak, boleh. Ini, pegang kuat-kuat. Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Mbak Jenap gimana kabarnya Mas? Udah lama juga ya kita nggak ketemu Mbak Jenap. Iya loh Mas. Alhamdulillah, Mbakmu sehat-sehat di kampung. Dia lagi sibuk berkebun sekarang. Kalau si Abdul udah lulus dari pesantren, Mas? Belum, Karyo. 2 tahun lagi baru lulus. Kemarin dia sempat pulang kampung. Iya, Alhamdulillah, Karyo. Pak, boleh tambah tehnya nggak? Terus, nggak sopan kalau minta-minta tambah. Tapi Pak, ini enak Pak. Loh Mas Saipul, kok dilarang sih si Biancanya minta tambah? Tenang aja Mas, ini tuh teh cap Solo. Teh tubruk instan dengan daun melati dan gula asli Mas. Wah, pantesan tehnya enak ya. Iya dong Mas Saipul, ini tuh praktis Mas. Tinggal seduh, terus aduk 8 kali, jadi deh tinggal diminum. Wah, nggak ribet ya bikinnya. Kebetulan saya suka minum teh sebelum berangkat kerja. Ya enggak Mas, bikin teh tubruk nggak seribet teh zaman dulu. Ini juga wangi, sepet, manis, dan kental rasanya. Iya loh Mas, 1 saset teh cap Solo ini udah untuk 300 ml air. Berarti aku boleh nambah, Pak? Ih, nggak apa-apa loh Mas, lagian kan si Bianca ini jarang-jarang kesini. Ya kan Mas Karyo? Iya, udah Bianca nggak apa-apa tambah ya. Iya, boleh nak. Ini buat Bianca. Pak, Tapi ini terlalu banyak, Karyo. Udah Mas, terima aja. Lagian kapan lagi aku mau ngasih sama Mas? Mas itu udah berjasa banget dalam hidup aku. Udah Bianca, ambil. iya Pak. Makasih ya Karyo, Sutina. Makasih ya Pak De, Bu De. Iya, sama-sama. Bianca yang rajin ya sekolahnya. Iya Pak De. Pak De Karya baik banget ya, ngasih uangnya banyak banget. Alhamdulillah. Ayo kita pulang nak. Iya Pak. Ketika ibu nggak sadar sendalnya tertukar. 5, ya sobek. Tambah 1 lagi.
Bianca udah mandi, Nak. Kok main terus? Belum, Bu. Mandi dulu, Nak. Nanti kesorean lo mandinya. Iya, Bu. Itu sendal Ibu kenapa beda sebelah? Astagfirullah. Ketuker di mana tadi sendal Ibu ya? Kok Ibu nggak sadar? Emangnya tadi Ibu dari rumah siapa? Tadi Ibu pergi ke rumahnya Bu Trisna. Mungkin ketukar sama sendalnya Bu Trisna. Aduh, ini kaki. Sampai nggak berasa kalau sendalnya udah beda sebelah. Pasti ketukernya sama sendal Bude Tisna. Ibu ada-ada aja, masa sendal bisa ketukar? Ya udah Ibu pergi tukarin sendalnya dulu ya. Dan ke sana mandi. Iya, Bu. Sendal aja lah ini. Ibu pergi dulu ya. Ibu. Mandi dulu lah. Ibu marah. Astagfirullah. Ada-ada aja. Sendal sampai beda sebelah. Untung dikasih tahu sama Bianca. Jawabin pertanyaan followers part 5. Oke, karena masih banyak yang nanya dan bingung gimana proses pembuatan video Jamal dan Bianca, aku jawab pertanyaan kalian satu persatu lagi ya. Kak, kan tinggal di Sumatera Barat, kok nggak kena banjir? Aku emang tinggal di Sumatera Barat, tapi khususnya di kota Sawalunto. Dan alhamdulillahnya di kota Sawalunto itu nggak kena banjir ataupun galodo ya guys. Dan mudah-mudahan kita doain untuk daerah yang terdampak banjir, semoga segera pulih kembali. Amin. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kak, Bianca sama ibu itu orang yang sama bukan sih? Oke, mungkin ini yang nanya pengikut yang baru ya, jadi masih banyak yang belum paham. Jadi, Bianca, Bu Jenab, Bu Atun, dan ibu-ibu lainnya itu diperankan oleh satu orang ya guys. Nah, yang membedakannya itu dandanannya, karakternya, sama suaranya. Selanjutnya, Kak, itu sekolahnya nyewa apa gimana? Nah, sekolah tempat aku tag video ini, itu nggak nyewa sama sekali ya guys. Nah, karena di sini ada sekolahan, terus aku tag video nih di sini, pas anak-anaknya udah pulang. Dan kalau kita ngonten di sini, kita nggak ngotorin tempatnya atau merusak mainan di sini. Gitu guys. Selanjutnya, Kak, kalau bonceng bertiga itu di depan siapa? Maksud kalian video yang ini kan? Di sini pasti banyak banget yang bingung. Katanya cuma berdua, tapi kok di sini ada bertiga? Itu namanya peran pengganti ya guys. Dia itu hanya tampak dari samping ataupun dari belakang, tapi nggak diperlihatkan dari wajahnya. Dan peran pengganti itu juga nggak ada dialognya. Selanjutnya, Kak, rumah Bianca kok udah beda? Itu rumah siapa? Rumah ini kan yang kalian maksud? Jadi guys, dulu itu rumahnya Bianca tampak belakang dari rumah aku. Nah, sekarang kita udah pindahin rumah Bianca ke rumah kakakku. Soalnya kakakku dan keluarganya itu pindah ke luar kota karena dapat kerjaan di sana. Jadi sekarang Jamal dan Bianca udah punya rumah masing-masing. Jadi gitu ceritanya, kenapa rumah Bianca sekarang udah beda. Masuk. Terus aku juga dapat pertanyaan tapi lupa aku screenshot. Inti pertanyaannya tuh kayak gini, Kak, bikin konten kayak gitu idenya dari mana? Nah, untuk ide biasanya tuh aku terinspirasi dari kisah nyata diriku sendiri waktu aku masih kecil, atau kebiasaan orang tua aku di zaman dulu, atau kebiasaan tetangga-tetangga yang ada di kampungku. Terus aku kemas jadi sebuah konten. Selain itu, aku juga suka nyari ide dari nonton drama ataupun film. Kayak sekarang nih, aku lagi nonton Stranger Things season 5. Pada season ini akan mengakhiri cerita panjang pertempuran antara kota kecil Hawkins melawan teror mengerikan dari dimensi gelap Upside Down. Kota Hawkins kini bukan lagi tempat yang ceria. Setelah serangan brutal Vecna yang membuka 4 gerbang, kota ini telah terkoyak secara fisik dan spiritual. Warga kini hidup dalam trauma dan ketakutan yang ekstrim. Kalian penasaran nggak gimana kelanjutannya? Buruan nontonnya di Loklok, karena di Loklok kalian bisa nonton gratis tanpa biaya berlangganan, mudah diakses, dramanya lengkap, tersedia subtitle dan kualitas videonya tinggi. Buat kalian yang masih pengen tahu gimana proses pembuatan video Jamal dan Bianca, boleh banget nih kalian komen di kolom komentar. Nanti aku pilih komentar yang paling menarik terus aku jawab. Soalnya sekarang aku mau lanjut nonton nih. Dimarahin karena mainin pisau dapur ibu. Ini pisau Ibu. Aku lagi bikin seblak. Ibu mau beli apa? Seblak satu. Ya, bentar ya. Seblak. Porsi berapa? 5.000 ya Bu ya? Ya. Ini. Pisau mana ya? Mana pisau ya? Perasaan saya taruh tadi di sini pisaunya.
pisau ini udah habis. Mana ya? Loh, Bianca. Itu pisau dapur ibu kok kamu pakai buat main sih, nak? Ibu udah kesusahan nyari pisau di dapur. Nah, sini pisaunya. Soalnya aku lagi main masak-masakan, Bu. Itu pisau ibu pakai buat ngiris bawang, ngiris makanan di dapur. Kamu pakai buat main. Nanti nggak tajam pisau ibu. Udah sini. Iya, maaf, Bu. Ini pisaunya. Kalau main itu jangan pakai pisau asli, nak. Nanti luka. Iya, Bu. Anak ini. Terus aku main masak-masakannya pakai pisau apa? Hujan. Tempat teduh dulu ah. Jawabin pertanyaan followers part 6. Oke, karena masih banyak banget yang nanya di kolom komentar, aku bakal jawab pertanyaan kalian lagi ya. Kak, itu warung milik siapa? Kakak nyewa atau gimana? Maksud kalian warung yang ini kan? Sebenarnya aku udah pernah jawab pertanyaan itu, tapi karena masih banyak yang nanya, jadi kita jawab lagi ya. Jadi warung itu milik aku pribadi ya guys, dan gak nyewa sama sekali. Kira-kira kalian ada yang mau jajan gak nih ke warungnya Wak Aceng? Next, Kak, kalau lagi pakai seragam sekolah itu punya siapa? Ya, itu punya sendiri lah guys, itu dibeli, bukan nyewa ataupun minjem. Kalian jangan ketawain aku ya, aku jawab pertanyaan kalian sambil hapus make up. Next, Kak, mamanya Komar di mana? Kok nggak pernah kelihatan? Oh, kalian nanya itu karena Komar sering sama neneknya ya. Jadi ceritanya Komar itu anak broken home, ibu sama bapaknya udah bercerai, gitu. Oke, next. Kak, kenapa kalau konten kampungnya sepi sih? Sebenarnya orang yang tinggal di kampung aku itu emang rada sepi sih guys. Jadi orang-orang di kampung aku itu dari pagi sampai sore mereka itu ada yang ke sekolah, ada yang kerja, ada yang ke sawah, ada yang ke ladang. Dan pas mereka pergi, aku tuh ngonten. Makanya kampungnya kelihatan sepi. Terus mereka pulangnya udah sore, sedangkan aku kalau sore udah selesai ngontennya. Gitu guys. Next, Kak, apakah kedepannya bakal ada karakter baru?